Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung gandang hidup mahasiswa peternakan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inaya Sekar Amanullah dengan NIM 20462712 PT 08629 dari kelompok 10 Praktikum Ilmu Hijauan Makanan Ternak dengan asisten pendamping Kak Amarta Prameswara Purwasili. Izinkan saya melaporkan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran dan jumlah sel tanaman yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Pertumbuhan tanaman terjadi pada jaringan meristem yang terdiri dari sel aktif pembelahan dan diikuti oleh pembesaran, sehingga ukuran pada tanaman dapat bertambah. Dan menurut Hesperi et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur bertambah besar dan tingginya tanaman tersebut. Kemudian tujuan praktikum dari acara pertumbuhan tanaman yaitu mengetahui proses pertumbuhan tanaman dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian masuk ke dalam alat dan bahan yang digunakan. Ada alat yaitu polybag, cetok, selang air, wadah biji, penggaris, dan juga kamera. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu biji-bijian, yaitu biji jagung, biji kacang hijau, biji kangkung, dan juga ada pupuk kandang, air, dan juga tanah. Kemudian masuk ke dalam kegiatan praktikum yang dilakukan. Yang pertama ada proses sebelum penanaman, yaitu ada persiapan media tanam. Media tanam merupakan tempat untuk penumbuhan tanaman, tempat akar tumbuh, dan fondasi akar untuk menghidupi tanaman. Nah, persiapan media tanam ini dilakukan dengan mencampurkan tanah dengan pupuk kandang, yaitu kotoran kambing dengan perbandingan 2:1 menggunakan skop. Kemudian dilakukan perendaman biji. Perendaman biji ini dilakukan untuk imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji dan dapat memecah dormansi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, perendaman biji ini dilakukan pada suatu wadah yang sudah diisi air, kemudian didiamkan selama 24 jam. Nah, pada perendaman biji ini dilakukan seleksi biji. Jadi nanti biji ada yang mengapung dan juga ada yang tenggelam. Nah, biji yang mengapung itu tidak kita gunakan untuk pertumbuhan. Kemudian ada penanaman dan pemeliharaan. Nanti kita lakukan mencampurkan tanah dan pupuk dimasukkan ke dalam polybag. Nah, campuran tanah dan pupuk ini dimasukkan ke dalam polybag menggunakan skop. Pemberian campuran tanaman pada polybag ini tidak sampai ujung polybag, jadi masih ada sisa sekitar segini di atas polybag. Kemudian dilakukan pelubangan dan pengisian biji pada media. Pelubangan dilakukan untuk pengisian biji dengan kedalaman sekitar 1 ruas jari, yaitu sekitar segini. Kemudian dilakukan sebanyak 3 lubang tiap polybag dengan jarak yang cukup renggang. Kemudian dimasukkan biji ke dalam lubang tanam dan ditutup tipis menggunakan campuran tanah dan juga pupuk tadi. Kemudian dilakukan juga penyiraman. Penyiraman ini dilakukan dengan hati-hati hingga media pemutihan basah secara merata. Nah, penyiraman tanah ini dilakukan 2-3 hari sekali pada pagi dan sore hari pada saat bibit ini masih kecil. Nah, pada saat bibit udah agak besar, dilakukan penyiraman secara sekali saja. Nah, pada penyiraman ini saya melakukan dengan selang air. Kemudian dilakukan juga penyiangan. Nah, penyiangan ini dilakukan dengan membersihkan gulma yang berada di dalam media tanam. Jadi di sekitar tanaman jika ada gulma itu diambil. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menghindari gulma karena gulma ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, penyiangan ini dilakukan secara mekanis yaitu menggunakan tangan. Selanjutnya dilakukan juga pendakiran. Pendakiran ini dilakukan dengan menggeburkan tanah menggunakan tangan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem sirkulasi udara dan air sehingga pertumbuhan tanaman itu dapat lebih baik. Selanjutnya dilakukan juga pengukuran tanaman pada kegiatan praktikum ini, yaitu dilakukan selama 7 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, parameter yang diukur itu tinggi tanaman, panjang tanaman, dan juga jumlah tahun. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan penggaris dan dicatat di kertas pertumbuhan per minggu. Selanjutnya dilakukan pemanenan. Nah, pemanenan ini dilakukan pada minggu keempat atau hari ke-28 setelah masa tanam ya. Saat pemanenan ini dilakukan pemeriksaan pada tanaman legum itu ada nodul atau tidak. Nah, jika ada nodul kita lihat warna nodul itu warna apa. Lama pemeliharaan pada pertumbuhan tanaman ini yaitu dilakukan selama 4 minggu atau 28 hari setelah masa tanam.
Adapun parameter yang kita amati itu ada tinggi tanaman, panjang tanaman, jumlah daun, dan nodul pada legum. Nah, masuk ke dalam hasil dan pembahasan, yang pertama ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman ini dapat diukur dari batang di atas permukaan tanah hingga titik tertinggi pada tanaman tanpa ditegakkan. Adapun hasil pengukuran tinggi tanaman yang dilakukan dalam sentimeter, yang pertama ada siamais pada minggu 1 sampai minggu 4 secara berturut-turut ada 7,6, 12,8, 23,8, dan 34,5. Kemudian Vigna radiata atau kacang hijau pada minggu pertama hingga minggu keempat secara berturut-turut adalah 8,2, 10,5, 16,7, dan 23,5. Kemudian ada Ipomoea aquatica atau kangkung, yaitu pada minggu pertama sampai minggu keempat secara berturut-turut adalah 7,8, 11,4, 14,6, dan juga 19,8. Nah, dari hasil pengukuran tadi kita bandingkan dengan literatur. Yang pertama, Horia et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa tinggi tanaman jagung pada minggu keempat adalah dalam rentang 40-80 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tanaman jagung tadi pada minggu keempat adalah 34,5, jadi sedikit di bawah literatur namun dalam batas wajar. Kemudian Suhartanto et al. 2020 menyatakan bahwa tinggi tanaman kacang hijau pada minggu ketiga setelah tanam adalah sekitar 9,5 sampai 14,7 cm, sedangkan pada minggu keempat sekitar 12,13 cm sampai 16,5 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tanaman kacang hijau pada minggu ketiga itu didapatkan sebesar 16,7 cm dan minggu keempat sebesar 23,5 cm. Nah, ini lebih tinggi daripada literatur namun dalam batas yang wajar. Kemudian yang terakhir ada Juliana et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman kangkung dalam parameter tinggi tanaman itu didapatkan 8,5 cm pada minggu ke-1, 11,6 cm pada minggu kedua, 16,0 cm pada minggu ketiga, dan 29,4 cm pada minggu keempat. Nah, berdasarkan hasil pengukuran yang kita dapat pada tanaman kangkung ini didapatkan hasil tiap minggunya yaitu 7,8 cm, 11,4 cm, 14,6 cm, dan 19,8 cm. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman ini sehingga bisa berbeda dengan literatur. Nah, yang pertama ada genetika. Jadi gen itu merupakan substansi yang dibawa dari induknya sehingga mempengaruhi kemampuan metabolisme sehingga itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, kemudian ada gulma. Nah, ada tidaknya gulma itu menyebabkan tinggi tanaman itu juga berubah gitu. Gulma ini menyebabkan persaingan untuk berebut unsur hara, air, matahari, dan juga sebagainya, sehingga itu kalau banyaknya gulma itu membuat tinggi tanaman itu rendah. Kemudian cahaya matahari ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman juga sangat membutuhkan cahaya matahari ini untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Nah, tapi keberadaan cahaya matahari yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya matahari yang berlebihan ini dapat merusak hormon auksin yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman. Kemudian ada kecepatan angin. Angin ini dapat membantu dalam mensuplai karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, tapi kalau angin ini juga mempengaruhi temperatur dan juga kelembapan tanah. Kemudian ada hujan. Nah, hujan ini memberikan air yang dibutuhkan tanaman untuk produktivitas. Namun apabila curah hujan itu terlalu tinggi dapat menyebabkan genangan pada polybag sehingga tuh tanaman terendam dan nanti bisa meleot. Nah, sehingga tuh nanti tingginya dapat berkurang. Adapun kalau hujan yang terlalu kencang itu dapat membuat tanaman merunduk saking kencangnya hujan. Jadi airnya membuat tanaman itu merunduk sehingga tanaman itu rendah dan merunduk. Kemudian media tanam. Pemberian pupuk sangat penting bagi pertumbuhan tinggi tanaman, terutama pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini berbeda dengan pupuk anorganik yang tidak bisa memperbaiki tanah. Jadi pupuk kandang ini dapat merangsang aktivitas biologi tanah, yakni kehidupan mikroorganisme yang dapat menggeburkan tanah. Kemudian penegak, jadi pemberian penegak itu sangat penting pada pertumbuhan tanaman, terutama pada tinggi tanaman, seperti menggunakan kayu karena dapat membuat tanaman itu lebih tegak, sehingga kalau tegak itu bisa membuat tinggi tanaman itu lebih tinggi. Nah, masuk ke dalam panjang tanaman. Nah, panjang tanaman ini diukur dari batang di atas permukaan tanaman hingga titik tertinggi tanaman dengan posisi tanaman ditegakkan. Jadi perbedaannya dengan tinggi tanaman tadi, kalau tinggi tanaman
tadi diukur tanpa menegakkan tanaman, tapi kalau panjang tanaman dilakukan dengan penegakan tanaman. Nah, didapatkan hasil pengukuran panjang tanaman dalam sentimeter. Yang pertama, Zeamice pada minggu 1 sampai minggu 4 secara berturut-turut adalah 7,9, 13,5, 24,2, dan 39,5. Sedangkan Vigna radiata pada minggu 1 sampai minggu keempat secara berturut-turut adalah 9, 12,8, 18,2, dan 25. Kemudian Ipomea aquatica pada minggu pertama sampai minggu 4 secara berturut-turut yaitu 8,3, 12, 16,6, dan 21,5. Nah, dengan perbandingan literatur, Nelly 2022 menyatakan bahwa panjang tanaman jagung itu 30-45 cm. Nah, berdasarkan pengurusan yang didapat dihasilkan panjang tanaman jagung itu 39,5, jadi dalam sesuai dengan literatur. Kemudian Sirai 2017 menyatakan bahwa panjang tanaman hijau usia panen itu berkisar 36 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran yang didapat, panjang Vigna radiata itu pada pemanenan itu sebesar 25 cm. Jadi lebih rendah dari literatur tetapi dalam rentang yang wajar. Kemudian menurut Irawati dan Zumrozes tahun 2013 menyatakan bahwa panjang tanaman Ipomea aquatica atau taman kangkung berkisar antara 20 sampai 35 cm. Nah, dari praktikum yang dilakukan dengan pengukuran yang didapat, panjang tanaman kangkung itu 21,5, jadi dalam rentang sesuai dengan literatur. Kemudian faktor yang mempengaruhi panjang tanaman. Yang pertama ada genetika, gulma, cahaya matahari, dan juga kecepatan angin. Nah, kemudian juga ada hujan dan juga media tanam. Jadi kurang lebih sesuai dengan panjang tanaman tadi. Kemudian ada jumlah daun. Nah, jumlah daun itu dihitung berapa banyak helaian daun pada tanaman per batang. Nah, jumlah daun tanaman yang sesuai pengukuran yang dilakukan. Yang pertama, Zeamice pada minggu 1 sampai minggu 4 secara berturut-turut ada 4, 5, 6, dan 8 helai. Kemudian Vigna radiata pada minggu pertama sampai minggu 4 ada 2, 4, 6, dan juga 8 helai. Kemudian ada Ipomea aquatica pada minggu pertama belum menghasilkan daun, kemudian minggu kedua sampai minggu 4 secara berturut adalah 2, 4, dan juga 6. Nah, sesuai dengan literatur, kita bandingkan menurut Hoiria et al. 2017 menyatakan bahwa jumlah daun tanaman jagung pada hari ke-14 sebanyak 3-4 helai, hari ke-21 sebanyak 5-6 helai, dan hari ke-28 sebanyak 6-8 helai. Nah, berdasarkan pengukuran yang didapat tadi, itu sesuai dengan literatur yang kita dapat. Nah, kemudian Harmani et al. 2015 menyatakan bahwa laju pertumbuhan daun pada tanaman kacang hijau itu 1-2 helai per minggunya. Nah, berdasarkan praktikum yang dilakukan, itu pertambahan jumlah daun per minggunya itu ada 2 helai, jadi sesuai dengan literatur. Kemudian Juliana et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa rata-rata jumlah daun tanaman kangkung pada minggu pertama sampai minggu keempat setelah tanam sebanyak 4 helai, 5 helai, 8 helai, dan 9 helai. Nah, berdasarkan hasil pengukuran yang didapat pada daun minggu pertama sampai minggu 4 secara berturut-turut ada 0 helai, 2 helai, 4 helai, dan 6 helai. Nah, dari hasil pengukuran yang dilakukan itu lebih sedikit daripada literatur, namun dalam rentang yang wajar. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi jumlah daun tanaman, itu ada genetika, gulma, cahaya matahari, dan juga kecepatan angin. Nah, selain itu juga ada suplai air. Suplai air ini adanya kekurangan air itu dapat menyebabkan berkurangnya pembelahan sel dan perpanjangan sel, sehingga pertumbuhan tanaman itu dapat terganggu. Nah, adapun kekurangan air ini juga dapat menyebabkan daun yang masih kecil itu menjadi cepat kering, jadi nggak jadi tumbuh malah menjadi busuk. Dan kemudian ada curah hujan. Nah, curah hujan ini berdampak positif terhadap peningkatan produksi hijauan. Namun apabila terlalu berlebihan dapat berdampak negatif dan dapat mempengaruhi produksi hijauan. Nah, kemudian media tanam, pemberian pupuk itu sangat penting bagi pertumbuhan daun. Kemudian ada kepadatan tanaman. Kepadatan tanaman yang terlalu tinggi atau terlalu mepet itu menyebabkan persaingan antar tanaman untuk mendapatkan air, cahaya, dan unsur hara lainnya, sehingga mendapatkan jumlah daun yang sedikit.
Nah, masuk ke dalam nodul. Nodul itu merupakan bintil pada akar tanaman yang merupakan tempat hidup prokariota mutualistik yang memfiksasi nitrogen untuk inangnya menurut Campbell et al. Tahun 2013. Nah, hasil pengamatan modul yang dilakukan pada tanaman legum yaitu Vigna radiata atau kacang hijau itu tidak ada nodul. Nah, sehingga kita tidak dapat melihat warna nodulnya. Adapun faktor yang mempengaruhi ada tidaknya nodul menurut Senatama et al. Tahun 2019 itu tidak semua tanaman legum itu menghasilkan nodul atau bintil akar. Nah, senyawa nitrogen dalam tanah pada umumnya itu menunda atau menghambat pembintilan sehingga tidak ada bintil pada tanaman tersebut. Adanya senyawa nitrogen menyebabkan bintil menjadi tidak aktif, tapi segera berfungsi setelah nitrogen pada tanah itu tidak lagi tersedia sehingga pemilihan pupuk yang banyak nitrogen itu berpengaruh pada ada tidaknya nodul pada tanaman. Nah, kemudian menurut Susilawati et al. 2011 menyatakan bahwa molybdenum merupakan unsur pokok dalam enzim nitrogenase dan setiap bakteri yang memfiksasi nitrogen itu memerlukan molybdenum ini. Nah, molybdenum ini merupakan berpengaruh positif terhadap pembentukan nodul pada tanaman legum. Selanjutnya, menurut Kumalasari et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa pembentukan nodul dipengaruhi oleh ketersediaan nitrogen dalam tanah, kemudian ada kelembapan, salinitas, pH, dan ada tidaknya rhizodium. Nah, dari praktikum yang kita lakukan itu dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan tanaman itu terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemanenan. Nah, pemeliharaan ini meliputi penyiraman, penyiangan, pendagiran, dan juga penyulaman. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu faktor genetika dari tanaman itu sendiri, faktor lingkungan, dan juga interaksi antara genetik dan juga lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka yang dipakai. Kemudian ini adalah footage dari acara praktikum pertumbuhan tanaman. Selamat menyaksikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.